Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita menemukan satu kisah yang sangat menarik dan penuh makna rohani, yaitu tentang anak-anak perempuan Selafehat, Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Ayah mereka meninggal di padang gurun dan tidak memiliki anak laki-laki. Dalam sistem pada waktu itu, warisan biasanya diberikan kepada laki-laki. Secara manusia, mereka bisa saja menerima keadaan dan diam. Namun mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka datang menghadap Musa, Imam Eleazar, para pemimpin dan seluruh umat, lalu berkata, "Mengapa nama ayah kami harus lenyap dari antara kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kepada kami milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah kami." Saudara, ini bukan sekedar persoalan hukum warisan. Ini adalah tindakan iman. Mengapa? Karena mereka berbicara tentang tanah pusaka yang bahkan belum mereka miliki. Mereka percaya bahwa janji Tuhan itu nyata. Mereka tidak berkata, "Kalau nanti benar-benar masuk Kanaan, baru kita pikirkan." Tidak, mereka bertindak berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Saudara, inilah iman sejati. Iman bertindak berdasarkan janji Tuhan, bahkan sebelum penggenapannya terlihat. Yang indah, Musa membawa perkara itu kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Lalu Tuhan menetapkan hukum baru supaya mereka juga menerima warisan. Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan Allah yang tidak peduli. Ia memperhatikan mereka yang seringkali diabaikan manusia. Di tengah budaya patriarkal zaman itu, Tuhan menunjukkan keadilan dan perhatiannya. Ini mengingatkan kita bahwa di hadapan Tuhan tidak ada orang yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Saudara, mungkin hari ini saudara merasa seperti tidak diperhitungkan, tidak terlihat, tidak dianggap penting, tidak memiliki posisi besar. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan menghargai iman. Yang juga penting, anak-anak perempuan Selafehat tidak pasif. Mereka datang dengan iman dan keberanian. Mereka meminta bagian dalam janji Tuhan. Saudara, banyak orang percaya kepada janji Tuhan secara teori, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh melangkah dalam iman. Mereka tidak berdoa dengan iman, tidak melayani dengan iman, tidak meminta dengan iman. Padahal Tuhan seringkali memanggil kita untuk datang kepadanya dengan keberanian iman. Dalam perjanjian baru, Ibrani 4 ayat 16 berkata, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia." Renungan ini menegaskan, iman yang sejati tidak hanya percaya bahwa Tuhan memiliki janji, tetapi juga datang kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa janji itu berlaku bagi hidup kita. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita sungguh percaya pada janji Tuhan atau hanya mengetahuinya secara teori? Apakah kita berani datang kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan? Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau memperhatikan setiap anak-Mu. Engkau melihat mereka yang sering diabaikan manusia, dan Engkau menghargai iman
yang datang kepadamu. Tolong kami untuk hidup dalam iman yang nyata, percaya kepada janjimu, dan berani melangkah bersamamu. Biarlah hati kami tetap berharap kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.